Presiden Prabowo Subianto menyatakan rencana evakuasi warga Gaza dari Palestina ke Indonesia. Lalu apa saja dampak dari langkah Presiden ini, terutama bagi sisi kemanusiaan dan juga geopolitik? Kita akan bahas langsung bersama dengan Mbak Tia Mariatul Kiptiah yang merupakan dosen hubungan internasional BINUS University. Selamat siang Mbak Tia, ini ramai kemudian diperbincangkan, polemik terjadi pro dan kontra terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait evakuasi warga Palestina keluar dari tanah airnya untuk menuju ke Indonesia. Selain alasan kemanusiaan, apa menurut pandangan Anda yang menjadi latar belakang akhirnya Presiden Prabowo ini memutuskan atau berencana untuk mengevakuasi warga Palestina di sana? Sebetulnya wacana ini pernah disampaikan oleh Presiden kita, Pak Prabowo. Namun saat itu menerima penolakan yang cukup luar biasa dari publik, Mbak. Kemudian mereda opini ini, wacana ini, dan tiba-tiba sekarang muncul lagi ketika Presiden Trump, Presiden Amerika Serikat, menyatakan tarif yang cukup besar terhadap Indonesia, begitu. Jadi saya berargumen atau memprediksi ini ada kaitannya dengan tarif yang dikenakan besar terhadap Indonesia ini karena Trump sebelumnya juga beberapa kali menyatakan di internasional media bahwa Indonesia harus menerima warga Gaza. Kita tahu, saya pikir CNN juga mempublish mengenai ini bahwa Trump ingin merelokasi warga Gaza kepada Indonesia karena Indonesia selama ini cukup support terhadap kemerdekaan Palestina. Tapi sekali lagi saya sepakat dengan apa yang disampaikan dari Majelis Ulama Indonesia. Solusi untuk Gaza itu bukan kita menerima atau menyetujui merelokasi warga Gaza kepada Indonesia atau apa namanya menerima kedatangan mereka. Tidak demikian, Mbak Mei. Jadi solusinya adalah sama seperti statement pada Kementerian Luar Negeri terdahulu bahwa kita harus support terhadap kemerdekaan Palestina melalui satu two-state solution. Yang kedua, kita tetap menyalurkan humanitarian aid atau bantuan kemanusiaan ke Gaza secara permanen terus-menerus sehingga Gaza bisa survive, bisa establish dari kekurangan-kekurangan makanan, kemudian hal-hal lain fasilitas kemanusiaan begitu. Bukan berarti harus mengosongkan Gaza, baik ini sebagai permanen ataupun tidak permanen. Saya jelas akan apa namanya memberikan input kepada Pak Presiden bahwa ini tidak baik untuk politik domestik, untuk kondisi politik domestik di Indonesia, dan yang kedua ini juga tidak baik secara politik global. Dan berikutnya Mbak Mei, saya yakinkan kepada Pak Presiden bahwa lawatan beliau kepada seluruh negara Arab ini bukan solusi bahwa artinya mereka akan approve. Secara politik global memang pada awalnya secara sejarah tahun 47-48 negara-negara Arab itu memang pro dan ingin Palestina merdeka sehingga kita mengenal ada yang disebut dengan Al-Harb As-Sittah atau perang 6 hari. Ada Suriah juga, ada Saudi, ada negara-negara seperti Uni Emirat dan Qatar dan yang lainnya. Itu dulu secara sejarah. Tapi seiring dengan perjalanan konflik Palestina Israel ini mereka berubah, Mbak Mei. Uni Emirat Arab sudah open diplomatic relation dengan Israel. Bahrain juga. Hanya tinggal Saudi. Dan Saudi sama seperti Indonesia kebijakan luar negerinya bahwa mereka akan open diplomatik kalau Israel bersedia untuk Free Palestine. Itu yang harus kita fokuskan. Jadi perjuangannya kita untuk Palestina bukan merelokasi warga Gaza. Itu salah sekali. Satu, kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Mau dari mana uangnya? Itu butuh biaya besar. Yang kedua, solusinya adalah bukan harus menerima warga Gaza, tapi kita harus mendukung two-state solution secepatnya. Perancis saja sudah declare loh, Juni akan mengakui kemerdekaan Palestina atau Palestina sebagai state. Itu yang kita fokuskan. Jadi mohonlah pemerintah sekarang ini jangan banyak blunder ya, karena memang kita butuh decision maker atau para pemangku kebijakan atau memutuskan segala sesuatu untuk increase economic development kita supaya rakyat tidak menjerit ini. Ini Baik, luar biasa loh, ekonomi pada saat Lebaran itu terasa sekali iya. efeknya. Baik, Mbak Terasa Tia. sekali efeknya Mbak Mei Mbak ya. Tia, kalau kita bicara yang tadi sempat Anda singgung bagaimana ini pengaruhnya terhadap hubungan diplomatik terutama bagi negara-negara di Timur Tengah. Bisa Anda elaborasi lagi apa kemudian dampak signifikan yang akan terjadi dari pernyataan yang sudah disampaikan hingga nantinya jika memang benar-benar diimplementasikan evakuasi yang ada ini?
Dampak secara politik global, satu, negara-negara Arab nggak berpihak sama Hamas sebetulnya. Maka jangan aneh ketika negara-negara Arab ini banyak yang mempertanyakan kemana perannya dalam konflik Palestina-Israel. Mereka mendukung kemerdekaan Palestina-Israel, tapi secara map politik global tidak dengan Hamas. Begitu, itu yang harus dicatat. Dan ini tidak semua diketahui oleh semua pihak, begitu ya. Dan yang kedua, efek terhadap politik domestik kita, Mbak Mei ya, karena politik isu Palestina sudah tidak laku lagi dijual. Sudah tidak laku lagi dijual. Saya melakukan sentimen analisis melalui mesin learning, itu perbedaannya cukup signifikan. Sebelum terjadi 7 Oktober, publik Indonesia sekitar 99% mendukung terhadap Palestina. Tapi sekarang mereka beragam. Artinya memang ada pergeseran knowledge dari publik kita tentang konflik Palestina Israel ini. Tidak soal Islam, mereka sudah paham ini. Ini pure soal penjajahan, okupasi yang solusinya bukan diambil warganya begitu, bukan direlokasi, bukan bukan mereka harus tinggal di sini. Publik Indonesia sudah paham itu. Sekarang kalau kita crawling data, itu hanya sekitar 78%, 80%, bahkan ada sentimen analisis yang menyatakan yang netralnya dan ada yang beberapa pro Israel cukup cukup besar itu sekarang. Jadi hati-hati untuk menentukan keputusan luar negeri, terutama dalam konflik Palestina Israel, harus by research, harus betul-betul diteliti betul begitu ya sebelum memutuskan dan menyatakan di area publik. Bisa Baik. melihat kita di medsos bagaimana penolakan ini terjadi dari berbagai lapisan masyarakat Ya, begitu. termasuk diantaranya ini salah satu bentuk pernyataan penolakan juga disampaikan oleh Din Samsyudin yang merupakan Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Bela Palestina yang menyebutkan justru dengan evakuasi ini akan mendukung tanda kutip rencana relokasi yang sudah memang dirancang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Respon Anda terhadap hal ini, apakah memang tepat yang disampaikan? Lalu pertanyaan besarnya Mbak Tia, jika Indonesia diharapkan bisa mengambil peran lebih dari apa yang sudah dilakukan sekarang, apa yang sebaiknya memang dilakukan oleh Indonesia di tengah keterbatasan yang mungkin juga dialami oleh negara kita seperti yang Anda sampaikan? Betul, beberapa tokoh menyatakan penolakan ini jelas mereka mempunyai reason dan mengerti betul tentang riset Palestina Israel ini. Termasuk juga saya kaget dan langsung spontan memberikan statement di Instagram di beberapa platform media sosial dan respon publik luar biasa mendukung dan menyatakan kesetujuannya terhadap saya begitu ya. Jadi satu ya, Trump itu memang sedikit agak berbeda dibanding dengan Biden dari Partai Demokrat. Dari Republik ini luar biasa memang tentang konflik Palestina ini. Kita masih ingat Mbak Mei bagaimana Trump itu memindahkan ibu kota apa namanya Israel, Tel Aviv ke Yerusalem. Ini kan di luar kesepakatan PBB, di luar kesepakatan internasional, dia main mengklaim aja begitu. Bahkan beberapa statementnya juga ngawur begitu tentang apa namanya benteng Meksiko dan lain-lain. Banyak pernyataan Trump itu yang ngawur begitu. Maka saya melihat ketika dia mempunyai opini bahwa Gaza harus dipindahkan penduduknya, ini juga ngawur. Nah, kengawuran Trump ini jangan direspon. Saya berharapnya demikian karena kita waras begitu loh. Ini Trump kan nggak agak-agak berbeda begitu ya. Nah, ketidakwarasan Trump yang selalu menyatakan beberapa statementnya, bahkan orang Amerika sendiri malu mempunyai Presiden Trump, terutama dari kalangan intelektual, itu jangan direspon sama. Ketika Trump menyatakan bahwa, oh ya ini harus direlokasi ke beberapa negara seperti Indonesia yang selalu mendukung Palestina, kemudian ada ke negara-negara lain begitu ya, itu jangan direspon. Kita tetap fokus bagaimana two-state solution itu direalisasikan, Palestina itu segera merdeka, diakui sebagai state. Karena Palestina juga termasuk negara yang dulu mengakui kita pada kemerdekaan 1945. Fokus ke situ, peran lebih ya di situ peran lebihnya itu bagaimana diplomasi kita berhasil, dari diplomasi-diplomasi itu kita menyampaikan kepada negara-negara yang vote terhadap kemerdekaan Palestina, itu diuji diplomasi kita. Kalau gagal ya berarti jelek diplomasi Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Tidak ada yang lebih harus merelokasi warga Gaza, tidak ada. Itu akan jelek sekali untuk domestik politik Indonesia. Saya khawatir terjadi chaos karena beberapa kebijakan sebelum ini juga blunder ya, dan itu membuat ekonomi kita makin terpuruk begitu. Baik. Jadi ya cobalah ke depan hati-hati begitu ya, baik dari pihak menterinya, dari pihak decision maker yang lain dalam memberikan statement kepada publik itu harus
cerdas saya pikir. Baik, tapi Mbak Tia di sisi lain ini sejumlah pihak yang mendukung menilai bahwa ini saat yang tepat ketika Indonesia mengambil peran begitu ya untuk ikut serta terlibat dalam tanda kutip mengobati gitu, mengevakuasi dalam hal merawat warga Nggak Gaza. ada. Mhm. Nggak ada, warga Gaza nggak bakal mau juga. Oke, Mbak Mei melihat bagaimana ketika reruntuhan terjadi dan baru ceasefire, itu mereka datang dan berbuka puasa di reruntuhan. Mereka tidak akan meninggalkan tanah air mereka. Walaupun itu reruntuhan, buat mereka adalah rumah. Kita melihat di medsos di Instagram misalnya, bagaimana warga Palestina, warga Gaza tetap mendatangi rumah mereka. Mereka sudah tidak takut mati. Mereka hmm, tidak mungkin mau juga direlokasi ke Indonesia. Nah ini baik. harus diketahui juga oleh pihak pemerintah kita. Jangan langsung mengeluarkan statement, harus mengerti kultur, harus mengerti prinsip, harus mengerti bagaimana orang Palestina itu betul-betul survive dan fight untuk mempertahankan tanah air mereka begitu. Dan kita harus support itu, bukan kita menerima kedatangan mereka atau dipaksa untuk pergi meninggalkan Gaza. No, tidak boleh, itu tidak boleh terjadi. Dan saya yakin publik Indonesia akan menolak keras, dan ini akan berakibat atau efeknya akan ke stabilitas nasional kita, ke domestik politik kita, itu tidak akan bagus. Baik, Mbak Tia terakhir seperti yang tadi kita sempat sudah singgung sedikit begitu ya bagaimana saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan lawatan ke negara-negara di Timur Tengah. Bagaimana Anda memandangnya dan apa kira-kira nanti output yang akan dihasilkan dari lawatan tersebut? Kita Termasuk lihat Mbak, Mhm, tidak akan mhm. berhasil. Saya paham betul kultur orang-orang Arab. Mbak Mei bayangkan Uni Emirat saja sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel, Bahrain, bahkan hampir Saudi juga kalau tidak terjadi insiden 7 Oktober dengan balasan kemerdekaan Palestina. Maka tiba-tiba terjadi insiden 7 Oktober itu. Maka lawatan ke negara-negara Arab saya pikir tidak akan berhasil. Mereka akan mereject. Saya tahu betul bagaimana kultur mereka dan bagaimana tak politik mereka dalam menghadapi konflik Palestina Israel yang tidak bisa saya publish di area publik begitu. Saya pastikan itu tidak akan berhasil. Maka kalau misalnya mau bernegosiasi dengan Trump lewat tarif ini, Palestina dan Israel jangan dijadikan alat. Saya melihat begitu ya. Tolong jangan dijadikan alat Gaza, konflik Palestina Israel untuk menegosiasikan mengurangi tarif Trump. Saya pikir bisa mengeksplor beberapa kebutuhan Amerika Serikat tentang Indonesia, atau beberapa perusahaan atau produk Amerika Serikat yang diekspor ke Indonesia itu bisa menjadi bargaining position untuk kita, atau mencari hal lain yang dieksplor, apa yang membuat Amerika Serikat akan approve keinginan kita untuk menurunkan tarif. Jangan Baik. pakai konflik Palestina Israel, jangan. Baik, kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih banyak atas informasi yang Anda sampaikan dalam dialog atau diskusi kali ini ya kepada dosen Baik, hubungan internasional BINUS University, Mbak Tia Mariatul Kiptiah. Nanti kita berbincang lagi ya Mbak lebih dalam terkait dengan baik. hal ini. Terima kasih. Selamat siang Mbak Tia, sehat selalu. Selamat siang.